Kalau beberapa minggu belakangan, Pichel Techno itu sudah membahas laptop-laptop dengan mesin penggerak menggunakan dapur pacu Ryzen 7000 series, maka di review kali ini kita agak turun sedikit ya, ke Ryzen 6000 series. Tapi kali ini bukan sembarang Ryzen 6000 series ya teman-teman, karena prosesor kali ini tuh membawa peringkat Pro dan memang disematkan di dalam laptop elite dari HP. Menarik ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang sudah disebutkan tadi di awal bahwa kali ini kita akan nge-review sebuah laptop dari Elite HP yaitu prosesor Ryzen 6000 Pro Series yaitu HP EliteBook 845G9. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 9 Pro 6950HS prosesor, RAM 16GB DDR5 Integrated Dual Channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan sharing memori sebesar 512MB, layar IPS panel 14 inch 8-bit dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dan refresh rate sebesar 60 Hz. Yang pertama kita akan bahas dari penampakannya, alias desainnya dulu. Di mana laptop ini datang dengan membawa tampilan yang simple banget, tapi dengan bentuk bodi yang berkesan eksklusif. Ini dibalut juga nanti dengan warna silver yang cerah, yang walaupun terlihat monoton, tapi memberikan kesan yang rapih dan juga bersih. Ya, mengingat kalau target market dari laptop ini adalah para eksekutif, jadi kita nggak akan menemukan tuh elemen desain yang cenderung nggak perlu-perlu banget pada laptop ini. Pertama, pada bagian display covernya ini sendiri terdapat logo HP dengan model baru yang dimana dicetak menggunakan chrome finish dan diletakkan tepat di tengah-tengah areanya. Lanjut ke area dalam, pada sisi ini juga cenderung polos aja. Hanya ada aksen hitam dari bezel layar dan juga keyboard yang dikombinasikan dengan warna silver dari area palm rest dan juga sekitarnya. Kemudian sisi bawahnya, di sisi ini nanti masih menggunakan warna yang sama dengan keseluruhan eksterior bodinya, dan hanya terdapat sepasang pad karet panjang berwarna abu-abu gelap sebagai kaki-kaki dari laptop ini. Nggak lupa nanti ada grill ventilasi yang ditemani sepasang grill speaker untuk jalur audio pada laptop ini. Dan lanjut secara build quality pun laptop ini memiliki dimensi 31,6 dikali 22,4 dan juga ketebalan 1,9 cm. Dan laptop ini memiliki penampang bodi yang terbuat dari bahan aluminium untuk display cover serta area palm rest-nya. Yang dimana secara teoritis harusnya kuat dan juga memiliki bobot yang sangat ringan. Tapi meskipun begitu, sisi bawah dari laptop ini tuh hanya terbuat dari material plastik, sehingga dengan gabungan material-material tersebut, bodi laptop ini tuh nanti hanya berkisar sekitar 1,4 kg saja untuk beratnya. Dan tentu, walaupun memang berbahan metal, tapi flex masih bisa kita temukan di area display cover dan juga keyboardnya. Karena plat metal yang digunakan ini nggak tebal-tebal amat, memang cenderung pasti akan nge-flex. Tapi yang jelas masih jauh lebih secure lah dibandingkan dengan laptop yang berbahan plastik. Lalu yang terakhir di bagian desain adalah kelengkapan I/O portnya, di mana untuk laptop kelas EliteBook maka HP memberikan port yang memang sudah pasti kekinian walaupun secara kuantitas nggak terlalu banyak. Pada sisi kiri nanti kita bisa temukan satu port HDMI 2.0, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dengan support power charging, dan juga dua USB Type-C 4.0 yang juga berfungsi sebagai power delivery dan juga support DisplayPort 1.4. Sementara di sisi kanan terdapat satu slot SIM card untuk koneksi 4G ataupun 5G, Kensington lock, satu USB Type-A 3.2 Gen 1, dan combo audio port 3,5 mm. Untuk urusan port akhirnya ya, setelah melewati banyak purnama, akhirnya kita dapat juga nih port USB 4 di laptop yang kita review. Tapi sekalinya dapat dikasih dua port dan sayangnya salah satu portnya ini juga double job buat menjadi charging port. Jadi sayang banget, port semewah kayak begini cuma ditugaskan buat charging aja. Walaupun ujung-ujungnya kita bisa juga sih, kita pakai Thunderbolt hub gitu buat kita bisa pakai bukan cuma sekedar charging, tapi bisa juga colokin data segala macam. Tapi tetap aja ya, mahal. Walaupun gitu tetap, secara fundamental ini bagus, karena dengan ada USB Type 4, kita punya transfer speed sampai ke 40 gigabit per second. Sehingga kita bisa menghubungkan kepada laptop ini ke berbagai display ataupun monitor yang sudah menggunakan akan refresh rate yang jauh lebih tinggi. Dan kalau urusan-urusan transfer data pun juga sudah pasti jadi bakalan lebih ngebut. Apalagi dengan adanya support buat eGPU ya kan. EliteBook dipakai main game kayaknya.
Selanjutnya pada bagian layar, laptop ini tuh udah menggunakan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi WXGA atau 1920x1200 dengan refresh rate sebesar 60 Hz dan response time sebesar 30 ms. Sangat disayangkan karena beberapa kompetitor lain sudah mulai masuk kepada OLED sedangkan ini masih pakai layar IPS. Mungkin ngejar budget kali ya. Atau enggak minimal resolusinya kayak Quad HD gitu ya. Masa 1920x1200. Oh. Panel layarnya diproduksi oleh InfoView dengan kode IVO8CBE atau X140NV4J yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 69% DCI P3, 100% sRGB, dan 70% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan layarnya pun maksimumnya mampu menghasilkan hingga 1000 nits dengan kontras rasio 1200 berbanding 1. Ya, memang secara kualitas layar, ini layarnya memang gonjreng ya. Apalagi dengan 1000 nits gitu, memang cukup oke lah. Mata Jalox juga, editor Pical pada saat tes laptop ini pun juga cuma tahan sampai 70% aja brightness levelnya. Di atas dari situ ini udah jelas silau banget, walaupun secara color akurasi memang layarnya masih oke lah buat dipakai buat editing gambar ataupun editing video. Dan karena memang laptop ini masuk kepada level high-end ataupun corporate level juga, maka sudah pasti kayak rahasia itu adalah segalanya gitu ya. Dan biar nggak diintipin sama orang di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi oleh karena itu, HP pun sudah melengkapi akan fitur yang namanya Sure View pada layar dari laptop ini. Kalau buat yang bertanya-tanya nih fiturnya apa, jadi fitur ini memungkinkan untuk kita tuh membatasi viewing angle dari layarnya, agar orang yang ada di kanan ataupun kiri kita tuh nggak bisa lihat apa yang ada di layar laptop kita. Dan fitur ini bisa jelas kita nyalakan menggunakan tombol F2. Jadi ini kayak electronic privacy shutter gitu lah ya. Bagus sih, bukan buat urusan kerjaan doang, tapi buat nonton yang lain. Nonton ini misalnya bisnis Outlook gitu, Oke. Dan karena fitur ini disematkan pada lapisan displaynya, jadi imbasnya memang viewing angle-nya malah jadi agak terbatas, walaupun fitur Sure View-nya dalam keadaan yang mati. Jadi kayak serasa pakai TN panel gitu. Tapi tenang aja, memang nggak sampai ke distorsi-distorsi amat sebenarnya gambarnya, cuma agak menggelap aja kalau kita lurus banget. Gimana ya, kalau IPS itu kan biasanya dari pinggir banget kita juga masih bisa kelihatan gitu, walaupun fiturnya nggak aktif. Di situ aja kelemahannya. Di bagian input device, laptop ini juga dilengkapi dengan 2 input device standar dan juga 2 security input. Di mana pertama-tama yaitu untuk keyboardnya, ini adalah keyboard membran bertipe chiclet dengan keycap persegi berukuran 1,6 cm. Untuk keyboardnya pun memiliki permukaan berwarna hitam dan bertekstur halus namun juga kesat. Tekstur ini membuat ujung-ujung jari kita jadi enak kalau digunakan untuk mengetik dalam tempo cepat. Dan buat teman-teman yang biasa ngetik di tempat yang remang-remang, maka keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlight yang terang dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa kita trigger menggunakan akan tombol F4. Lalu dari segi pemakaiannya pun, feedback key-nya ini masih terasa empuk dan juga tactile, dan key delivery-nya kerasa firm banget, dan kerasa kayak, ya pokoknya kokoh aja gitu kalau ngetik. Tapi kalau dari segi pengaturannya dan juga pengalamannya, buat teman-teman yang mungkin terbiasa dengan laptop rasio 16:9, yang agak lebih panjang gitu ya, maka ini sedikit banyak harus membutuhkan penyesuaian. Karena pada waktu kita tes ngetik di laptop ini, setelah 30 menitan ini kayak agak kerasa kurang nyaman. Karena typing positionnya itu agak sedikit lebih berubah. Tapi mungkin karena sudah terbiasa sih ya, jadi lama-lama sih nggak masalah juga. Dan untuk urusan typing sound-nya pun suaranya masih tergolong acceptable buat yang nggak suka keributan. Buat yang penasaran, berikut ini deh, adalah contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana ini memiliki ukuran yang lebar dengan dimensi 12 x 8 cm dan berada tepat di tengah dari palm press-nya. Bentuknya sih standar aja, dengan warna dan juga tekstur permukaan yang dibuat sama dengan area sekitarnya. Nggak lupa juga nanti ini dilengkapi dengan frame yang menggunakan akan chrome finish sehingga menambah kesan elegan pada area sekitar palm press dan juga touchpad-nya. Fitur-fiturnya sih juga standar aja, layaknya laptop-laptop kebanyakan, dan nggak ada tombol fisik yang terlihat di permukaannya. Tapi sayangnya touchpad ini nggak bisa dimatikan secara otomatis ataupun secara langsung dari tombol keyboard, dan harus melalui setting ataupun control panel via Windows. Dan secara feedback kliknya pun dari touchpad-nya ini feeling-nya tuh terasa empuk, dan suara yang dihasilkan pun juga low banget. Lagi-lagi buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari touchpad-nya. Check this out. Kemudian untuk security input, dan yang pertama adalah fingerprint sensor, di mana ini ditempatkan di bawah deretan dari keyboard pada area palm rest sebelah kanan.
Bentuknya bujur sangkar dengan permukaan dan juga tampilan yang dibuat sama persis dengan touchpad-nya. Dan kalau sensornya ini pun secara pemakaian ya, tergolong cepat saat kita meregister ataupun membaca akan sidik jari kita. Selanjutnya untuk security input device kedua, sekaligus yang terakhir adalah security face unlock, di mana fitur ini disematkan pada kamera bawaan yang sudah menggunakan IR kamera. Jadi kita bisa dengan mudah mengunci ataupun membuka Windows pada laptop ini hanya dengan menunjukkan muka kita di depan kamera. Pas kita tes sih sensornya ini responsif ya, baik pada waktu mendaftarkan wajah ke Windows Hello ataupun pada waktu kita login ke Windows. Lanjut di bagian performa, maka laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 9 Pro 6950HS yang memiliki arsitektur 6 nanometer dengan konfigurasi 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan 8 inti virtual. Serta ini memiliki TDP sebesar 45 watt. Prosesor ini memiliki base frekuensi 3,3 GHz dengan boost maksimum hingga 4,92 GHz. Dan kalau buat teman-teman yang bertanya apa bedanya Ryzen 6000 Pro dengan 6000 yang biasa, ini kok bisa sampai dapat predikat Pro segala gitu ya. Jadi gini teman-teman, prosesor Ryzen 9 Pro 6950HS ini tuh adalah versi upgrade dari Ryzen 7 6800HS yang sudah dilengkapi dengan fitur keamanan Microsoft Pluton, di mana Microsoft Pluton ini sendiri adalah protokol keamanan dari Microsoft yang dapat melindungi data pribadi dari user dengan implementasi dari TPM 2.0. Jadi seandainya laptop ini jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, maka data pribadi kita tuh akan sangat sulit untuk diekstrak, bahkan dengan bantuan malware ataupun hal-hal yang ilegal gitu. Dan balik lagi nanti Ryzen 9 Pro 6950HS ini tuh secara kelebihannya, maka predikat Pro pada laptop ini pun juga sebagai penanda bahwa prosesor ini sudah mendukung akan seperti USB 4, PCIe Gen 4, DDR5 4800 MHz, atau LPDDR5 6400 MHz. Lalu juga untuk jaringan ada Wi-Fi 6E hingga kemampuan encoding format AV1. Jadi itu aja sekilasnya ya teman-teman. Kalau misalnya mau panjang-panjang, teman-teman tinggal browsing aja. Sekarang kita akan balik lagi ke spek laptopnya. Dimana untuk bagian memori, laptop ini pun sudah ada RAM sebesar 16 GB DDR5 Integrated Dual Channel dengan frekuensi 4,8 GHz, yang juga didukung dengan operating system Windows 11 dengan build number 2621.1778. Kemudian untuk performance boosternya pun laptop ini dilengkapi dengan aplikasi yang namanya AMD Adrenalin. Jadi ini pure dari AMD-nya. Tapi karena kita mau melihat performa dari dapur pacu laptop ini, maka kita hanya menggunakan akan setting baterai best performance saja dan juga default setting pada aplikasi AMD Adrenalin. Pertama di Cinebench R23, dan dalam suatu kali pengujian, ini menghasilkan skor 11.729 poin untuk CPU multicore dan 1.553 poin untuk CPU single core, sehingga MP ratio sebesar 7,55 kali. Next, di Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 4.692 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Lanjut di tes 3D rendering BMW di Blender, maka laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 34 detik untuk CPU test dan 7 menit 46 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Kemudian di tes rendering Pichal Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 8 menit 58 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Kemudian untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.334 untuk Essential, 9.453 untuk Productivity, dan 7.408 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 6.437. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review.
Di sektor grafis, laptop ini hanya memiliki integrated GPU, yaitu AMD Radeon 680M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 768 Unified Pipeline. Nggak lupa juga, GPU ini berada di frekuensi 2,4 GHz dan memiliki arsitektur masih RDNA 2. Dan dengan sharing memory default sebesar 512 MB. Dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Time Spy untuk integrated GPU, maka grafiknya mendapatkan skor 1484 dan CPU skor sebesar 7642, sehingga rata-rata skor adalah 1688. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game. Dan berhubung laptop ini punya CPU high-end plus juga RAM-nya gede, maka kali ini kita akan menggunakan native resolution layarnya untuk game testing kali ini. Tapi untuk setting gamenya itu kita variasikan ya, untuk mendapatkan rata-rata yang minimal FPS yang tertinggi. Dan pastinya laptop ini selalu terhubung kepada sumber listrik agar performanya lebih maksimum. Untuk game pertama yaitu GTA 5, dengan native resolution atau 1920x1200 dan setting normal, average frame rate 48,4, maksimum 75,0, minimum 35,1 FPS. Untuk CSGO, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 54,4, maksimum 81,9, dan minimum 24,3 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting fastest, average frame rate 107,9, maksimum 117,9, dan minimum 78,2 FPS. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate 118,4, maksimum 130,9, dan minimum 14,6 FPS. Untuk Need for Speed Heat, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 24,4, maksimum 32,9, dan minimum 17,9 FPS. Untuk The Sims 4, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 169,9, maksimum 185,9, dan minimum 3,9 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 41,0, maksimum 125,8, dan minimum 28,8 FPS. Nah, balik lagi ke speknya, setelah udah bahas game, maka di bagian storage ini sudah ada SSD NVMe sebesar 1 TB dari Samsung, yang dimana menggunakan interface PCIe 4.0. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystalline Smart, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 6,7 GB per second untuk membaca data, dan 4,9 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 61,6 MB per second untuk membaca data, dan 120,8 MB per second untuk menulis data. Kalau misalnya teman-teman lihat tadi secara performa, maka walaupun ini laptop nggak dilengkapi dengan discrete GPU, tapi kemampuan olah geraknya ataupun kemampuan GPU-nya ini masih tergolong oke. Apalagi dengan kemampuan dari Ryzen 9 Pro 6950HS, ini terbilang mumpuni. Dikasih kerjaan berat aja masih bisa dihandle dengan baik dan juga aman. Jadi minimal kalau kita cuma buka Excel, harusnya nggak masalah ya. Karena targetnya harusnya yang buka Excel, bukan buka Steam sebenarnya. Nice. Dan nggak hanya itu aja. Sekali lagi, karena laptop ini menyasar akan kaum korporat, seperti yang saya bilang tadi, maka untuk itu tuh HP membekali laptop ini dengan fitur namanya HP Wolf Pro Security Edition, yang dimana adalah mekanisme pengamanan PC dan juga laptop dari HP, yang meliputi akan pelindungan terhadap ancaman dari situs web ataupun file yang berbahaya. Nggak lupa juga nanti dia ada pencegahan malware menggunakan AI dan pelindungan identitas untuk mencegah pencurian kredensial melalui serangan fisik. Dan dibalik dari performa tersebut pun, laptop ini tuh dilengkapi dengan sebuah kipas yang terhubung dengan heat pipe ganda yang menarik akan udara panas dari chip CPU dan juga GPU-nya, dan nanti membuangnya melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di bagian engsel layar. Dan untuk menguji kemampuan akan coolingnya, maka laptop ini kita tes dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius di dalam balance mode dan tetap tercolok pada adaptor listrik. Dalam keadaan idle, laptop ini berada dalam range CPU usage 2,2%, temperatur 52,4 derajat Celcius, daya 5,3 watt, dan frekuensi yang berada di 2,6 GHz, yang sesempat sekali spike hingga ke level 3,3 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan Adreno 4, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 4,1 GHz, temperatur 89 derajat Celcius, dan daya 51 watt. Setelah berselang sekitar 13 detik, maka powernya drop ke level 40 watt yang dibarengi dengan penurunan frekuensi hingga ke 3,8 GHz.
Sementara suhunya malah naik ke level 100 derajat Celcius. Waktu stress test kalau memang nyentuh sampai 95 derajat sebenarnya ya, ini chip CPU-nya tuh sebenarnya sudah lewati akan threshold. Karena menurut website dari AMD ini threshold-nya harusnya cuma sampai ke 95 derajat. Nanti keadaan ini cenderung stabil sekitar 4 menitan. Setelah itu nanti frekuensi, power, dan juga suhunya perlahan-lahan melandai hingga ke akhir pengetesan. Setelah itu nanti pengetesan kita hentikan dengan skor akhir di 3,8 GHz untuk frekuensi, 35 watt untuk power, 95 derajat Celcius untuk suhu, dan dengan total durasi selama 22 menit dan 4 detik. Kalau secara pergerakan, core temperatur laptop ini memang menyentuh angka 95 derajat pada saat stress test ya teman-teman. Bahkan saat di 100. Dan seperti yang udah bilang tadi, threshold suhunya memang ya nggak boleh lewat lah dari 95. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi, chip CPU-nya ini akan langsung throttling hingga bahkan menyentuh, karena derajatnya sampai 100 derajat gitu ya. Itu bahaya banget sebenarnya. Oleh karena itu, Pixel sebenarnya mempertanyakan akan penggunaan cuma satu kipas aja di laptop ini. Dan Pixel juga penasaran untuk melihat gimana suhu body dari laptop ini. Dan kita tes dalam dua kondisi. Dan yang pertama dalam kondisi baterai test, Modern Office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini terfokus pada reaksi layar yang menyebar hampir ke seluruh permukaan dari laptopnya. Di titik ini panasnya rata-rata berada di 37 derajat, maksimum 41,2 dan minimum 32,7 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus pada area grill ventilasi yang berada di atas chip CPU-nya. Di mana pada ini panasnya rata-rata 34,5 derajat dengan maksimum 35,4 dan minimum 33,4 derajat Celcius. Selanjutnya di skenario kedua saat stress test, maka panas pada permukaan laptop ini terpusat pada area engsel layar sebelah kanan yang menjadi ventilasi udara dari kipas pendingin dari laptopnya. Di mana pada area ini panasnya berada di rata-rata 48,1 derajat, maksimum 61,2 dan minimum 39,4 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga terfokus pada area chip CPU dan juga GPU-nya, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 50,8 derajat, maksimum 53,3 dan minimum 46,1 derajat Celcius. Suhu panas yang terdeteksi pada bodinya ini bisa memang dibilang tinggi ya teman-teman. Ini memang karena penggunaan dari bahan metal pada area keyboard dan juga palm rest-nya yang secara konveksi membantu melepas panas dari area internal ke udara bebas di sekitarnya. Ini imbasnya jari-jari kita memang jadi ikutan kepanasan dan gak nyaman banget kalau kita lagi pakai keyboardnya. Jadi pakai laptop ini yang aman-aman aja ya, jangan berlebihan. Next, di bagian audio sudah ada stereo speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah dari laptop, yang juga sudah dituning dari Bang Olufsen, di mana produksi suaranya gimana ya? Oke banget lah. Suaranya terkesan lantang dan juga jernih. Cuma ya gitu, bassnya ketahan banget dan kerasa kering waktu kita dengerin musik yang lumayan menentu. Tapi kalau teman-teman berasa kurang, maka bisa coba beberapa aplikasi audio tuner yang banyak beredar di dunia maya. Karena di laptop HP ini nggak ada aplikasi tuner sama sekali. Lalu pada saat kita uji di full maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 96,2 desibel hingga maksimum hingga 101,7 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker laptop ini. Check this out. Lanjut di bagian webcam, maka laptop ini sudah memiliki sebuah webcam dengan resolusi yang gede, yaitu 3,7 megapiksel yang dapat merekam video 2K atau 1440p 30 fps, ataupun foto sebesar 2560 x 1440 piksel. Nanti pada saat dioperasikan akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Secara kualitas gambarnya sih memang masih bisa dibilang oke lah, apalagi kalau kita gunakan kameranya di outdoor dengan cahaya matahari yang melimpah. Dan kalau kita bandingin dengan webcam laptop 0,9 megapiksel yang biasa gitu ya, maka webcam laptop ini jauh lebih oke. Tapi kalau memang kita dibandingkan dengan yang 2,1 megapiksel, memang hampir nggak kelihatan sih bedanya. Cenderung sebenarnya sama-sama aja sih. Dan pada waktu kita pindah ke area yang teduh, bahkan remang-remang, maka noise-nya ini akan langsung berseliweran di display kita gitu. Dan lebih lanjut pun sebagai fitur keamanan, webcamnya ini juga sudah dilengkapi dengan privacy cover manual yang akan memblok webcamnya kalau covernya tertutup. Tapi sama kayak laptop HP yang kemarin Pixel review, maka kameranya ini yang aja yang ketutup. Recording ataupun audionya ini masih akan tetap jalan masuk kepada siapapun yang mendengar di sisi sebelah sana gitu ya. Jadi agak sangat disayangkan. Daripada teman-teman semua penasaran, ini dia deh contoh hasil video dari webcamnya. Check this out.
Ini dia hasil tangkapan kamera HP EliteBook 845G9 ya teman-teman. Ini setup kameranya lumayan gede. Ada di 3,7 megapiksel atau setting gambarnya 2560 kali 1440 atau 1440p ya, 30 fps. Ini posisi Jols lagi ada di luar ruangan dan keadaannya juga lagi sore. Ini udah sekitar jam 4:30 sore gitu ya. Ya, kelihatan kan teman-teman, ini masih cukup bagus sih kalau di keadaan outdoor seperti ini ya. Ini Jols sekarang lagi ada di dalam garasi. Nih, lagi ngadep cahaya ya. Nah, ini lagi ngadep cahaya, noise udah mulai kelihatan ya teman-teman. Ini grain-grainnya banyak banget ya. Terus kalau kita jalan ke arah cahaya, dia tuh adjusternya agak lumayan. Tuh, langsung dia mengkilat di sini. Sini mengkilat. Tapi habis itu nanti dia, tuh sih, overexposure dulu ya. Habis itu balik lagi normal. Ya, so far bagus lah ini. Nah, di sebelah kameranya ini ada mikrofon, harusnya suaranya sih masuk ya. Dan juga ada covernya. Kita coba tutup 3, 2, 1. Nah, ini covernya ditutup tapi posisinya masih recording. Kayak yang kemarin juga. Hush. Ya, itu ya teman-teman ya. Thank you. Dan lanjut di bagian konektivitas, maka laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip Fast Connect 6900 dari Qualcomm yang support akan Wi-Fi 6E 802.11ax dan Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Yang menariknya nggak sampai di situ aja karena laptop ini bisa dilengkapi dengan port SIM card yang bakal berguna banget kalau laptop ini jauh dari jangkauan Wi-Fi. Cuma ya gitu, sayangnya modem LTE-nya ini tuh nggak langsung disertakan dalam paket penjualan. Jadi memang bersifat opsional, kalau misalnya teman-teman mau, kita bisa beli gitu. Sementara di sisi baterai sudah ada baterai internal bertipe lithium polymer dengan kode WP03XL yang memiliki kapasitas 51.300 mWh. Dalam pengujian baterai menggunakan PCMark 10 dengan schedule Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 5 jam 13 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Daya tahannya memang tergolong mediocre ya. Untuk laptop kantoran, bahkan ini masih kalah lah sama laptop HP yang baru kita bahas kemarin. Sejujurnya Pichel sih berharap bahwa ini bisa di atas 8 jam. Karena ini kan laptop kantor ya. Dan juga urusan pekerjaan kantor minimal 8 jam itu satu hal yang mesti wajib kudu emas gitu. Sementara kita menggunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini bisa bertahan selama 54 menit pas dari 100 hingga 6% baterainya. Nah, ini juga agak mengsedih ya, karena baterai laptop ini nggak bisa digeber lama-lama buat urusan main gaming. Tapi ya memang namanya juga laptop kantoran, memang bukan buat spek baterainya aja yang memang cocok buat diajak main-main game lama-lama. Cuma kan tetap aja ya, kan kita mau pakai Power BI, Excel gitu ya kan, dia calculating, volume calculating, kan sama aja kayak main game. Bang. Dan nanti untuk pengisian dayanya, laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan 65 watt. Dalam pengisian dayanya dari 1 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 11 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan tidak sedang digunakan. Tapi sayangnya tidak ada dedicated charging port pada laptop ini. Jadi mau nggak mau, lagi-lagi untuk posisi charging, kita harus korbankan salah satu port USB Type-C-nya buat menjadi charging port. Walaupun gitu kan bisa pakai tadi yang saya bilang, pakai hub, ya kan? Mahal coy, 1 juta minimal kayaknya. Terakhir di bagian upgrade, meskipun nggak banyak, laptop ini masih menawarkan opsi yang mencukupi. Mulai dari bagian storage, tersedia satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah terisi dengan modul SSD NVMe tipe 2280 dengan kapasitas 1 TB. Jadi opsi upgrade-nya kita hanya mengganti modul NVMe yang ada kepada modul dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Sementara di bagian memori, laptop ini masih dilengkapi dengan 2 slot SODIMM DDR5 yang saat ini sudah terisi sekeping modul SODIMM DDR5 dual channel dengan kapasitas 16 GB. Jadi teman-teman bisa menambahkan modul sejenis di slot satunya lagi biar bisa nampung kerjaan yang lebih berat lagi ya kan. Tapi bisa nampung kerjaan lebih berat lagi nanti malahan nggak pulang-pulang kita dari kantor. Mending nggak apa-apa ya, RAM-nya 8 GB aja biar loading terus. Jadi nggak ditambahin kerjaan. Emotional, damn it! Selanjutnya masih tersedia juga sebuah slot WWAN atau W1 dengan interface M22260 yang bisa teman-teman isi dengan modul modem LTE yang tadi Pichel bilang. Cuma ya perhatiin ya, biasanya nggak sembarang modul bisa dipasang biar nggak keblok sama BIOS-nya. Jadi pastikan dia sudah masuk kepada whitelist dari BIOS-nya. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut aku pribadi Pichel, laptop HP EliteBook 845G9 adalah sebuah laptop yang multifungsi dan juga lengkap, serta memiliki tingkat sekuritas yang jauh tinggi banget.
Sehingga laptop ini cocok buat teman-teman dari kalangan eksekutif ataupun profesional yang memang lagi butuh work tool yang mumpuni, sekaligus tetap secure. Dengan hadirnya prosesor Ryzen 9 Pro 6950HS yang disematkan pada laptop ini, sudah pasti bisa memberikan kinerja yang powerful sebagai partner kerja teman-teman sekalian. Ditambah lagi dengan spek RAM yang sudah memiliki high speed memory, dan layar dengan akurasi warna yang tergolong ya mencukupi, maka membuat laptop ini juga serba bisa. Jadi walaupun tanpa adanya discrete GPU, maka kemampuan pengolahan grafis laptop ini masih bisa terbilang oke. Walaupun di sisi gaming settingannya harus digeber sampai mentok kiri aja, nggak bisa ke kanan gitu ya, kalau kita mau menggunakan native resolution-nya. Tapi masih worth it lah untuk kita bisa main-main game-game indie. Di sisi lain pun, untuk urusan upgrade di laptop ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Karena laptop ini masih menyediakan satu slot SODIMM DDR5, yang artinya power dari laptop ini masih bisa kita boost hingga bahkan ke 32 GB ataupun ke 64 kalau ada duitnya. Gimana? Sudah mulai tertarik? Ya kan? Gimana? Udah enak gitu ya, tapi belum dikasih tahu harganya? Nah, sini-sini, kita kasih tahu dulu harganya. Dan berdasarkan web resmi dari HP Indonesia, maka laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 40 jutaan. Dengan spek dengan kemampuan yang sudah teman-teman saksikan barusan. Dan biasanya kalau udah Pical sebutkan kayak tadi, maka teman-teman dari kaum mendang-mending pasti akan hadir. Mending beli laptop gaming bang, mending beli HP Omen, ya kan? Sabar, ini buat profesional bro. Kalau buat gaming, silahkan ke tempat gaming. Ini buat pro, gaya. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin masih berminat dengan produk ini, setelah Pical udah sebutkan harganya, bisa cek deskripsi di bawah ini ya. Karena Pical tulis nanti di bawah itu detail-detailingnya semua. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Dan teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita dari belakang dari Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke, kaum mendang-mending silahkan bergeser ke sebelah sana ya. Silahkan. Ya, etalase laptop gaming ada di sebelah sana, bukan di sini. Ini kita lagi bahas yang pro ya. Oke.